Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini panas atau dingin? Ada yang mau snowboard? Semua sudah sarapan? Coba diikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, niat ingsun lungguh ngaji antar ngrungokke nyatet ngerekam ngapal yang baik-baik dimasukkan diresapi diyakini bergerak beramal diulang bergerak beramal jadi karakter berhasil mulia dunia akhirat. Mana hapusnya ini? Hapusnya mana hapusnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumatan Bapak Darus Rahman, Kepala Sekolah SMP 1 Meru, beserta seluruh jajaran guru, pengajar, pengelola, pegawai, karyawan yang tidak bisa kami sebut satu persatu, siswa siswi yang ganteng soli, amin, yang cantik soleha, amin. Aminnya oh tidak yakin. Yang soleha, yang cantik, amin. Calon-calon orang yang berhasil, yang kaya, yang makmur, sukses dunia akhirat. Semoga semuanya di tempat ini Allah catat, insyaallah. Allahumma alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalian sendiri yang amat sangat menyusahkan untuknya
kesulitan kalian, terhadap kalian, santun dan sayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Akan menghalangi akses. Amin. Tahu nggak saya berdiri di sini kenapa? Panas. Berbu. Apa lagi? Perkenalkan, saya Lutfi Zubaidi. Coba yang pernah melihat saya angkat tangan. Enggak. Yang sebelum hari ini, sebelum hari ini, sebelum hari ini pernah lihat saya coba angkat tangan. Tidak. Cuma 2, 3, ya Allah. 4. Setengah. Saya Lutfi Zubaidi, salah satu pengasuh pesantren Qaryatul Quran. Biasa aja guys. Asli saya dari Ngawi, Jawa Timur. Nggak tahu waktu 11 tahun yang lalu saya berjodoh dengan seorang gadis cantik Pak Mobil. Sampai saya akhirnya kebawa di sini, nggak bisa kembali ke sini. Dan takdirnya 11 tahun yang lalu itu terjadi. Hari ini saya berdiri di sini menjadi salah satu bagian dari masyarakat Luhu, mengajar Quran, mengajar bahasa Arab, mengajar agama, bantu sharing apa yang kami miliki dari kala sekolah dulu di SMP pesantren, SMA pesantren. Saya sekolah ke Syria termasuk pesantren. Kuliah selesai, balik-balik, kemudian pesantren. Waktunya nikah sama orang ngaji di pesantren. Sampai hari ini. Alhamdulillah. Kita sholawat dulu ya. Ini semakin panas, biar semakin hangat untuk kita. Sholawat dulu karena apa ya? Sholawat dulu ini ngomong adalah sholawat yang kali pertama jadi adalah Jibril. Saat Nabi Adam dihukum, diturunkan ke bumi, salah satu yang jadi keinginannya adalah doa supaya diampuni dosanya. Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Diajari sama Jibril. Nanti dosa diampuni selain jalur doa macam sholawat. Ini yang bikin ampuhnya orang doa selalu diawali dan nanti akhir disudahi dengan sholawat.
Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sedangkan ya jelas pakai ternyata Esok toh. ganti-ganti deh tapi sesuai sih jadi bapak wangi kayak ini enggak sih Dhuwur kene, Bu. Wah, dhuwur iku. wis tak tanda ini kok menceritakan hal yang sudah habis. Oh ya Allah lali WA-ne ya jing aku lali nek ora mbok WA. Antam. Antam. Boleh cerita? Ceritanya di Lebanon. Di mana? Lebanon. Lebanon itu sebuah kota yang dulunya adalah sama Syam. Ini satu wilayah, satu negeri namanya Syam. Sekarang terbelah jadi 4 negara. Lebanon, Suriah, Palestina, Jordania. Tradisi di sana dari dulu sampai hari ini, setiap kali datang bulan-bulan seperti ini, bulan apa nih? Rabiul Awal, terjadi peristiwa besar 12 Rabiul Awal itu peringatan hari kelahiran Rasulullah Muhammad. Semua masyarakat keluar ke jalan, ke tempat-tempat lapak, di lapangan, memperingati bangganya ini peringatan kelahiran manusia sempurna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetap kalau itu Rasulullah atau Nabi Muhammad semuanya pakai salawat ya, biar untuk kita berkah dan salawat rahmatnya. Ditembakkan biasa itu peluru-peluru pistol ke atas. Dah, dah. Enggak. Mabuk, kewebang. Dah. Bersaut-sautan tembak-tembakan pistol itu. Gemuruh, orang pada suka pada senang sekali terhibur dengan. Nah, kalau kita pakai apa itu pesan-pesan, mereka pakai benar-benar pistol. Siapa yang sangka dan kira ternyata salah satu guru ini mengenai seorang gadis kecil Nasronia. Seorang gadis kecil Nasronia dari keluarga Kristen. Keluarganya serentak menangis teriak ketakutan melihat darah yang mengalir di lantai. Ambulans segera datang menjemput, dibawa ke rumah sakit terdekat, berharap supaya segera dapat penanganan ini. Pendarahan luar biasa, pendarahan luar biasa sampai dari pihak rumah sakit. Ini rumah sakit kita nggak memadai untuk menangani. Dikonsultasi upaya sana bantuan rumah sakit kanan kiri terdekatnya tidak juga ada yang menyanggupi untuk
kita garap, kita buka, kita operasi. Akhirnya ada pihak manajemen menyampaikan, Ibu, mohon maaf dengan sangat sekali. Ini peralatan dan tim yang kami miliki tidak memadai untuk menangani luka yang diderita gadis ibunya. Mungkin bisa ini harus dirujuk ke rumah sakit spesialis bedah besar, tapi adanya cuma di Amerika. Jaraknya jauh, waktu pendarahan sudah sebegitu, tidak memungkinkan. Rumah sakit angkat tangan dan tidak bisa ngapa-ngapain kecuali sudah tidak ada yang bisa ditolong. Ibunya di ruang tunggu sambil khawatir, takut, marah, kecewa, campur aduk perasaan seorang ibu. Dia bilang, Ya Muhammad, Ya Muhammad, aina anta ya Muhammad, anta tadda'i nubuwwah, hadhihi ummatuk, hadhihi ummatuka, qatalu binti alladhi hum ihtafalu biyawmi maulidika Muhammad, aina anta ya Muhammad. Wahai Muhammad, engkau yang aku seorang nabi, di mana engkau? Di mana engkau wahai Muhammad? Ini engkau sudah telah mengaku seorang nabi, ini sekarang pengikutmu. Katanya merayakan maulid, ujung-ujungnya malah korbannya putriku. Di mana engkau wahai Muhammad? Di mana engkau wahai Muhammad? Marah, kecewa, khawatir, nyesel, campur aduk. Akhirnya dari ruang kamar yang ada itu ada jalan dokter spesialis satu persatu dan timnya yang akan menangani keluar. Mengutus supaya jika ada yang datang ke ibunya di ruang tunggu itu, kasih tahu dia, Ibu, barangkali ini menjadi terakhir Ibu bertemu dan melihat putrinya sebelum dia betul-betul. Silahkan kalau mau melihat untuk terakhir kalinya masuk ke kamar dan sekali lagi dari pihak rumah sakit menyampaikan kami tidak bisa. Ibunya dengan sempoyongan lemas melangkahkan kaki ke kamar. Ketemu siapa? Anaknya untuk terakhir. Nah, pas masuk kamar ruangan, masuk, dilihat di situ, putrinya duduk di ujung depan sambil terperanjat ngomongnya nih. Tahriki dia mama, tahriki syababih dia mama, dan tahriki ayuh. Ini bahasa orang sana ya. Saya dulu kuliah di sana 7 tahun. Kamu siapa sih? Ada yang sensi sama Ustaz. Tutup pintunya mama, tutup pintunya mama. Jangan biarkan orang itu keluar. Tutup jendelanya, tutup pintunya. Itu nyata ya. Bukan hanya melihat anaknya kok ngomong, anaknya kok duduk, anaknya kok sehat. Apalagi ngomong, tutup pintunya, tutup jendelanya. Mama, tutup pintunya. Jangan biarkan orang itu pergi. Anak ini melihat apa? Nah, kamu melihat apa? Tidak dari anak ini diusap kepala.
apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan kau dan apa yang kau lihat? Mama, itu mama, tutup pintunya, jangan biarkan dia keluar. Sallallahu. Apa yang membuat orang itu? Mana orangnya? Mamanya tidak melihat. Sallallahu. Itu orang aku namanya Muhammad dan tadi datang mengelus kepalaku. Itu saat berurus kayaknya didoakan dan aku menjadi seperti itu. Seketika itu mamanya beserta dokter-dokter spesialis dan sebagian dunia di rumah sakit menyatakan masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Peristiwa nyata di tersebar di tanah. Yang kita lakukan pagi ini juga diantaranya adalah peringatan Maulid. Kita hadirkan hati kita, sholawat kita yang pakai hati, pakai perasaan. Belajar terus bagaimana mencintai dunia manusia, teladan dari baik. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Yang semua banyak berharap sampai para nabi berharap seandainya aku menjadi salah satu bagian dari umat Muhammad ini. Sallallahu alaihi wasallam. Karena saking mulianya, saking agungnya, saking nabi yang paling dulu masuk surga beserta seluruh umatnya. Saking dia punya hak tunggal prerogatif bagi syafaatul uzma, syafaatul kubro. Nanti saat di padang mahsyar jutaan manusia dikumpulkan di sana. Apa katanya? Saat kehidupan ini berakhir, ini kita di sini, rumah sini. Sesungguhnya di depan kita ada dua dan di belakang kita ada dua. Kita sedang berada di nomor 3. 5 alam yang semua manusia mesti melewatinya dan dia sedang meniti menuju kepada nomor 5. Apa itu? Ini kita sekarang di alam dunia. Kemarin kita di alam rahim. Sebelum di alam rahim kita semua di alam arwah. Alam arwah, kumpulan ruh. Alam arwah, alam rahim, alam dunia, depannya adalah alam barzakh, alam kubur. Waktunya tergantung meninggal dia dengan kebangkitan nanti berapa lama. Ada yang 10 tahun, 1000 tahun, 100 tahun, tergantung. Sampai nanti dunia ini berakhir, hancur semuanya, kemudian bangkit lagi dan masuk kepada alam yang ketiga, alam akhirat. Dan yang menjadi fase pertama sekali alam akhirat ini namanya adalah padang mahsyar. Panas, dikatakan matahari didekatkan sedekat-dekatnya, katanya tinggal sejengkal antara kepala manusia dengan matahari. Didekatkan sedekat-dekatnya, tidak ada satupun yang pakai kain, pakai pakaian, pakai alas kaki. Semuanya manja. Sahabat ada yang tanya, Rasul, nanti kalau kita telanjang bukannya satu dengan yang lain saling kisi-kisi itu ketawa. Rasul kasih tahu sesungguhnya hari itu nanti lebih mencekam mengerikan daripada hanya sekedar sibuk ngurusi Allah. Dari awal penciptaan manusia sampai akhirnya dikumpulkan di padang mahsyar bentangan yang sangat luas. Bosan lama bertahun-tahun nggak jelas.
karena sudah tidak ada lagi waktu. Matahari sudah tidak berputar, sudah beda alam. Gak ada siang malam, gak ada sehari dua hari. Kemudian di tengah-tengah pada bete, sungguh panas, bukan seperti sekarang panasnya ini sehat. Gak apa-apa, saya mengerti sekali. Sehat kan? Gak usah beres-beres gitu. Panas. Orang pada berkelompok-kelompok sesuai dengan amalnya, sesuai dengan idolanya dan teladannya. Satu ada yang ngomong, ini kita terus tekan kapan? Mau cari orang yang kira-kira mana gitu yang bisa menyelamatin kita, yang bisa bantu bukakan urusan kita. Ini kita terus tekan kapan? Ada lagi yang ngomong, gendang toh, tekan kapan ini? Nangis jalan orang-orang kok gendang seperti orang berlama-lama seperti ini. Sakit dosa manusia sekali. Ingin disegerakan, meskipun akhirnya dia marah. Akhirnya ada yang bilang, kita kan punya bapak, kita kan punya asal usul namanya Adam alaihissalam. Ayo kita perwakilan ngadep ke sana, minta supaya dikasih syafaat. Berbondong-bondong manusia datang kepada Adam alaihissalam. Mbak, dengan bahwa manusia pertama kali diciptakan, ini saya butuh Mbak. Yang bisa saya bahasakan bahasa kita ya. Engkau tahu apa yang sedang terjadi dengan kita semuanya. Engkau adalah makhluk yang Allah ciptakan dengan tangannya langsung. Allah tempatkan engkau bersama istri di surga. Allah sungguh telah memuliakanmu. Tolong beri pertolongan untuk kita di sini, anak cucu. Ada bilang, aku nggak bisa ngomong, nggak bisa mikir, menyelesaikan kecuali hanya diri. Nafsi. Sesungguhnya saya dulu pernah berbuat salah dan bikin Allah marah, dan saya gak yakin kalau Allah akan marah lagi setelah itu maupun sebelumnya. Jadi gak pede minta sama Allah tentang pertolongan. Saya datang ke Nabi yang lain, datang ke Nuh alaihissalam sana. Dia lagi keren, dia lagi bermasuk sini. Orang akhirnya meninggalkan Adam, berangkat berbondong-bondong menuju Nuh alaihissalam. Sama bilangnya, wahai Nuh, engkau Nabi dan kekasih utusannya. Kita semua sedang kondisi seperti ini. Bantulah kita, keluarkan kami dari kesulitan ini. Apa kata? Sesungguhnya aku dulu pernah punya dosa, kesalahan yang bikin Allah marah. Yang saya nggak tahu apakah Allah akan marah seperti itu sesudah atau setelahnya. Saking marahnya. Nah, kita pernah punya doa. Doanya malah untuk kejelekan bagi umatnya dan untuk kesalahan fatal. Dia pernah minta doa, ternyata bukan tempatnya. Anaknya Kan'an yang jelas-jelas kafir, dia mintakan ya Rabbi nahu ali. Allah katakan, nahu bisa ali. Bukan anakmu itu. Kesalahan yang Allah marah. Aku gak pilih dan akhirnya dia menjadi nafsi. Datang sana kepada Nabi selainku. Datang kepada Nabi siapa? Datang sana kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia disebutnya Khalilullah, disebutnya terbaiknya para nabi. Akhirnya datang kepada Ibrahim. Nabi Ibrahim sama bahasanya. Kami kondisinya susah, jangan tahu kondisi kita seperti apa.
Kau adalah kekasih dan utusan. Tolong kau bantu, kau mintakan sama Allah supaya kita ini diselesaikan dari masalah susah. Jawabannya sama. Ibrahim juga bilang, masih. Sesungguhnya aku telah bikin roti marah yang dia gak pernah marah sebelum maupun setelahnya. Masih. Datang salah kepada Nabi selain itu. Kepada siapa? Datang salah kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa, keren Nabi Musa itu. Nabi Musa itu pernah minta, ya Allah, turunkan kepada kami makanan untuk kami. Turun makanan. Jadi Bani Israel itu orang-orang yang cerdas sampai hari ini. Di antaranya karena pernah langsung makan makanan dari surga. Disebutnya kalimullah Musa ini. Orang yang bisa bercakap-cakap dan ngobrol langsung dengan Allah Subhanahu. Kisahnya di Quran paling banyak diulang-ulang disebut dan di semua usianya kayaknya jadi cerita yaitu Nabi Musa. Sama, jawabannya sama. Sesungguhnya aku dulu pernah membunuh orang. Kalau ditanya Nabi Musa membunuh orang, pas masih muda ada orang tangkal, kemudian beliau sama dia ngeyel-ngeyel dicotos kaki. Ternyata cotosannya itu terlalu kencang, jadi orang itu mati. Dikejar-kejar sama Fir'aun, lari-lari ya Pak. Luar biasa. Akhirnya dia bilang saya nggak tidur untuk mintakan syafaat pertolongan Musa. Saya hanya bisa datang sana kepada Nabi selainku. Siapa? Datang kepada Isa alaihissalam. Isa keren. Dia lahir ada di perut uminya Maryam, tidak pakai bapak, cuma pakai anginnya masuk ke jubahnya Maryam. Tahu hamil, Musa, melahirkan. Dituduh sama orang, ini orang itu tak jelas, ini kita suci, ibadah, bakno, malah melakukan perbuatan zina. Maryam tidak bisa ngapa-ngapain. Kayak sama ayah, ya Allah ini. Bagaimana nanti saya jawab apa kata Allah? Allah kasih tahu saya, kalau kamu ditanya, kamu tidak usah jawab. Bilang sama mereka, kalau saya tidak kuasa dari berbicara. Ya ukhta Harun, makan abuki ra'asau wa makan ummuki dunia. Sampai akhir ketika lahir, digerbek sama orang itu, bos Gigi, Fa'asyar ini. Akhirnya mereka bilang, orang kayak gimana di sebuah. Kami gimana kayak sama bocah lagi lahir gitu. Mereka bilang, hanya aja mau bocah. Mereka pada komentar, gimana kami ngobrol sama anak baru lahir. Siapa yang salah, Isa alaihissalam justru apa? Apa katanya? Qala inni abdullahi atani al-kitab. Hatinya panas. Si Isa kecil ini justru
semuanya itu mukjizat. Tapi dengan begitu ternyata bisa yang keren. Sampai sekarang belum nanti. Nanti di akhir zaman dikatakan akan turun. Gimana turunnya? Kenapa? Turunnya di sebuah menara putih timur utara. Jadi dikatakan akan turun di sana, rambutnya panjang setelinga, klinis netes-netes, kayak minyaknya gitu netes-netes. Kemudian di situ hanya orang-orang Kristen menyatakan Islam seperti membunuh para babi, menghancur mematahkan salib-salib. Benar? Dengan begitu kayaknya Isa ternyata nggak cukup. Pas dimintai tolong yang tadi itu, dia juga hanya bilang datang ke sana ke seorang nabi selain itu. Datang ke sana kepada siapa? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya masuk kepada beliau dan beliau bilang, Analah. Cuma enak saya yang bisa berusaha. Akhirnya Rasulullah kasih syafaat, jor-joran bagi syafaat. Yang jatahnya masuk neraka nggak jadi masuk neraka. Yang jatahnya hisabnya panjang jadi cepat. Terus di antaranya syafaat ulumanya adalah semua manusia perhitungannya cepat. Itu barangkali cerita yang bisa kami sampaikan adik-adik sekalian. Waktunya sudah habis. Tugas kita hari-hari bulan Maulid seperti ini khususnya adalah mengulang-ulang belajar tentang sejarahnya, tentang pribadinya, tentang keteladanan semua bidangnya menjadi manusia terbaik, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian barangkali yang bisa kami sampaikan para guru dan siswa-siswi. Semoga kita tumbuh jadi generasi terbaik. Allah sampaikan kepada cita-cita masing-masing menjadi seorang pemimpin yang baik, yang amanah, menjadi para ahli, teknokrat, profesionalisme yang bersih, yang amanah, menjadi para pengusaha yang hari-hari kayanya justru membantu dan bersih ini. Dan yang terakhir menjadi pemikir-pemikir yang bisa jadi solusi banyak masalah. Allahumma, semua dari kita itu adalah berhak untuk sukses. Suksesnya antara 1, 2, 3 atau 4. Sukses dalam kepemimpinan, sukses dalam pemikiran, sukses dalam finansial, dan sukses dalam profesional. Saya gunakan cerita ini buat kehidupan. Suatu hari kehidupan berjalan. Semua binatang dan hewan rapat. Ya gajahnya, ya jalannya, ya burungnya, ya ikannya, ya bekecotnya, semutnya rapat. Pembahasannya adalah ini kita mau menaikkan kapasitas personal penghidupan. Ini mengadakan training 3 hari. Kira-kira yang perlu ditentukan apa? Ayo pada usul. Usulan pertama, latihan renang. Nanti kalau ada tenggelam, biar bisa renang semuanya. Yang kedua, terbang. Sak banjir-banjiri iso terbang selamat. Yang ketiga, lari dan loncat. Karena ancam itu tidak mesti air. Akhirnya diputuskan pimpinan rapat di situ, baik kita akan pelatihan 3 hari ini. Dan usulan banyak itu muaranya sepakat 3 hari. Hari pertama semuanya latihan renang.
jam manuk latihan renang wabe sebut di renang ikan renang biasa hidupnya dia. Yang kedua latihan terbang ulo kelakul gajah kelakul. Yang ketiga latihan lari dan loncat. Ternyata pelatihan hari pertama baik-baik saja. Ya, gue agak mual-mual sebagian binatang. Hari selanjutnya, kacau, nggak bisa ngikuti. Apalagi saat gajah suruh berenang, gajah suruh terbang. Hari ketiga, kacau tangkar masing-masing. Kacau tidak lebih baik dari sebelum pelatihan. Akhirnya dapat kesimpulan bahwa skill dan kemampuan renang itu ya yang dia tinggal di air. Jangan paksakan engkau yang tinggal di daratan, yang tinggal di udara untuk latih berenang. Dulu di diri. Sebagaimana engkau yang tinggal di air, gak usah kamu harus keluar dari air, memaksakan diri tinggal di darat, apalagi sampai harus latihan. Yang ingin saya sampaikan adalah Allah katakan kulun ya'malu berbuatlah semua orang sesuai dengan kecenderungannya, potensinya. Kalau dia tidak bisa berprestasi di akademiknya, mungkin dia berhasil di organisasi, mungkin dia berhasil di sosial, mungkin dia bakat di jualan, mungkin dia potensi di olahraga, mungkin dia di bertani dan bercocok tanam atau berternak binatang. Semua kita Allah ciptakan seperti ini mesti ada maksudnya. Mesti ada maksudnya. Nah, maksudnya ini adalah kita cari sama-sama kira-kira peran khusus apa yang Allah inginkan dari diri saya. Betul saya nggak bisa jadi orang kaya dan bisnismen buka cabang yang roket cikot ini kemarin baru itu cabang 1400 nomor urutan cabangnya. Mungkin saya tidak bisa bergelut dan sukses di bisnis, mungkin saya suksesnya di bidang yang lain. Dan Rasul mengatakan, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa. Berbuatlah, karena semua orang nanti akan dimudahkan memenuhi takdirnya masing-masing. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kita tutup terakhir dengan salawat dan salam. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.